Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang khusus membahas tentang International Style dan Event Systematic. Pada video kali ini akan kita bahas tentang angka 13 Laksamana Yudo Margono hampir pasti jadi Panglima TNI. Laksamana TNI Haji Yudo Margono SEMM CSFA lahir pada tanggal 26 November 1965 adalah seorang perwira TNI Angkatan Laut. Akhir November hingga awal Desember 2022 pemberitaan fokus membahas mengenai pergantian Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa ke Laksamana Yudo Margono. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa ada angka 13 yang pernah dimiliki oleh Yudo Margono? Sebagaimana pengalaman yang kita rasakan bahwa banyak hal yang berhubungan dengan hotel maupun gedung di Indonesia menghindari angka 13, baik nomor kamar maupun nomor lantai. Meski tidak semua gedung demikian. Para pengusaha hotel menghilangkan kamar dengan nomor 13 dalam urutan lift. Hampir kita tidak bisa menemukan lantai dengan lantai nomor 13. Penerbangan pesawat juga demikian, kursi nomor 13 dihapus. Tidak hanya sampai di situ, gate 13 juga tidak akan pernah kita dapatkan pada bandar udara. Angka 13 bagi orang Cina dan Amerika adalah sebuah angka yang sangat menakutkan sebab akan membawa sial dan mereka tidak mau celaka. Angka 13 ini disandang oleh Laksamana Yudo Margono hingga saat ini. Para ahli numerologi berpendapat bahwa angka 13 sebagai angka sial lantaran letaknya tepat setelah angka 12 yang dikenal dengan angka lengkap seperti pada bulan di kalender, zodiak Dewa Olympus dan pekerja Hercules yang masing-masing berjumlah 12. Anggapan para ahli itu menjadi salah satu alasan seseorang mempercayai mitos angka 13 adalah pembawa sial. Fobia terhadap angka 13 dapat mempengaruhi bisnis seseorang. Banyak pebisnis mengurungkan niatnya untuk bepergian atau mengurungkan untuk bertransaksi pada tanggal 13. Hal itu kemudian berimbas pada pemasukan pebisnis yang mempercayai angka 13 sebagai angka sial. Ketakutan yang berlebihan terhadap angka 13 dinamakan dengan triskaidekphobia. Dalam primbon Jawa, angka 13 dari sekian banyak angka, urutan 13 ini memiliki nasib paling tidak enak. Angka ini dikenal sebagai angka pembawa sial bagi orang-orang yang kebetulan memilikinya. Tidak soal apakah mereka percaya atau tidak, dimanapun angka ini berada dianggap membawa kesialan. Itu kalau kita mengacu pada primbon Jawa. Sementara pada Sumeria kuno, angka 13 Yudo Margono telah dibahas dalam sejarah Sumeria kuno. Kalangan matematikawan atau ahli angka menganggap bahwa angka 12 merupakan angka sempurna. Karena 12 terlanjur dipercaya sebagai angka sempurna, hal itu berdampak pada ketidaksukaan angka 13 secara psikologis. Gagasan itulah yang dirasakan dan diceritakan secara turun-temurun hingga saat ini. Angka 13 pengkhianatan Yudas Iskariot. Dicatat dalam halaman USA Today, angka 13 pernah dikaitkan dengan angka terakhir dalam perjamuan yang dilakukan Yesus bersama dengan para murid. Yudas Iskariot adalah tamu ke-13 yang hadir dalam perjamuan tersebut. Di dalam Alkitab dikisahkan bahwa Yesus memang sudah mengetahui bahwa ia akan dihianati oleh salah satu muridnya, dan muridnya tersebut adalah yang datang sebagai tamu ke-13 yang tidak lain adalah Yudas Iskariot. Bagaimana pandangan angka 13 menurut Islam? Tentu untuk mengkaitkan angka 13 ini pada Yudo Margono, maka kaitannya ke agama Islam sebab Laksamana Yudo Margono beragama Islam. Lelaki kelahiran Madiun, Jawa Timur 26 November 1965, ayah dari Nopendi Wirayoga, Ditya Wira Adibrata, dan Nopal Wira Abiyuda, merupakan asli Jawa Timur, keluarga petani tulen, dan kuat dalam hal keyakinan beragama. Untuk membahas angka 13 milik Yudo Margono, sebagaimana angka tersebut merupakan nomor urut absen saat masih menjadi taruna pada Akademi Angkatan Laut, angkatan ke-33 tepatnya, tertulis nama lengkap Yudo Margono pada urutan ke-13. Apa hubungannya angka 13 dengan kesialan? Ini hanyalah anggapan hurafat dan tahayul yang tidak dibenarkan. Bukankah seorang muslim yakin kepada Allah yang menetapkan takdir, untung dan sial, baik dan buruk,
adalah takdir Allah yang tidak ada kaitannya dengan angka 13. Inilah yang disebut dengan tiarah, yaitu beranggapan sial. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis secara marfu bahwa tiarah anggapan sial termasuk kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beliau menyebut sampai 3 kali, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada anggapan sial. Contoh dalam Al-Quran adalah Fir'aun menganggap sial karena adanya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi dibantah bahwa kesialan, ketetapan buruk adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 131 yang artinya, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Surat Al-A'raf ayat 131. Disebut dengan tiara karena berasal dari kata tairun, yaitu burung. Dahulu orang beranggapan sial dengan cara memberi hentakan atau mengusir burung. Jika terbang ke kanan, mereka melanjutkan hajat atau perjalanan mereka. Sedangkan jika terbang ke kiri, mereka mengurungkan niat dan beranggapan sial. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, tahayyur atau tiarah adalah merasa sial yang pada asalnya sesuatu yang tidak disukai berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang dilihat. Mereka membuat lari atau menghentakkan untuk mengusir kiang atau burung. Jika arah larinya ke kanan, mereka akan mengambil berkah dan melanjutkan perjalanan serta hajat mereka. Apabila lari ke kiri, mereka kembali dari perjalanan dan hajat mereka serta beranggapan akan sial atau menghindari perjalanan ke alur kiri. Demikianlah penjelasan mengenai Islam mengenai angka 13. Yang kemudian ketika kita mengkaitkan bahwa angka 13 merupakan nomor urut absen Yudo Margono sebagai calon panglima terkuat TNI di Indonesia ini, berarti kita perlu melihat bagaimana karirnya dia naik dari tahun ke tahun. Sebagaimana data yang bisa kita dapatkan bahwa Yudo Margono adalah merupakan alumni Akademi Angkatan Laut pada tahun 1988. Kemudian jabatannya dimulai pada saat menjadi asisten perwira divisi Aspadip, kemudian menjadi Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364, pelaksana KRI Patahila 361, Komandan KRI Panron 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual 2004-2008, Komandan Lanal Sorong 2008-2010, Komandan Satkat Koarmatim 2010-2011, Komandan Satkor Koarmatim 2011-2012, Komandan Kolat Koarmabar 2012-2014, Paban 2 Opslat Sospal 2014-2015, Komandan Lantamal 1 Belawan 2015-2016, Kepala Staf Koarmabar 2016-2017, Pangkol In Lamil 2017-2018, Pangkoarmabar 2018, Pangkoarmada 1 2018-2019, Pangkogap Wilham 1 2019-2020, kemudian Kepala Staf Angkatan Laut 2020 sampai sekarang. Sepanjang karirnya, Laksamana Yudo Margono memiliki banyak penghargaan, tanda jasa maupun brepet. Oleh karena itu, kami perlu menyampaikan mudah-mudahan proses untuk penentuan calon Panglima TNI tepat terselenggara di DPR RI, dan kita berharap mereka yang menjadi Panglima akan mengabdi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih, jangan lupa isi kolom komentar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.